Salah satu di antara tanda-tanda orang terlalu bergantung kepada ikhtiar, bergantung kepada amalnya, bergantung kepada perbuatannya, bergantung kepada usaha dirinya adalah nuqsanur roja, berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika ada masalah dalam hidupnya. Maksudnya apa? Seringkali kita gini, kita tuh jadi kayak berani berharap yang baik-baik kepada Allah kalau apa yang kita harapkan itu masih logis. Jadi kita kayak tahu gitu gimana cara mengikhtiarkan hal itu. Kita tahu bagaimana cara mendapatkan hal itu, sehingga kita masih berharap pada Allah, ya Allah mudahkanlah saya. Misalnya kayak kita pede bisa dapat kerjaan, atau misalnya kita udah ngerasa bahwa insya Allah saya layak mendapatkan pekerjaan itu, sehingga kita mendaftar di sebuah perusahaan. Kita masih berharap pada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita. Tapi ketika ternyata kita ditolak sana-sini, kita ketuk setiap pintu-pintu di bumi, ternyata nolak kita sehingga kita nggak punya kerjaan, kita tiba-tiba jadi putus asa, jadi nggak berharap lagi, jadi nggak optimis, karena ngerasa kayaknya pintu-pintu bumi udah tertutup. Karena ngerasa kayaknya ikhtiar kita itu udah mentok, kayaknya udah nggak ada lagi perusahaan yang bisa kita hubungi gitu. Sehingga ketika pintu-pintu di bumi udah tertutup, kita jadi berkurang juga harapan kita kepada Allah. Padahal orang yang baik dalam melibatkan Allah dalam hidup itu justru di saat pintu-pintu di bumi tertutup, dia masih berharap kepada Allah. Di saat itulah Allah terlibat. Jadi jangan sampai ketika pintu bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, jalan-jalan ikhtiar itu kayaknya udah mentok, kita jadi berprasangka buruk dan tidak lagi berani berharap yang baik-baik kepada Allah. Justru ketika keadaan kita lagi sulit, keadaan kita lagi mentok, pintu-pintu di bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, justru saat itulah saat kita bisa melibatkan Allah seutuhnya, karena tidak tercampur dengan keyakinan kita kepada makhluk. Dan saat itulah saat yang paling ajaib, saat kita mentok. Maka harusnya ketika kita mentok, ketika kita merasa kayak nggak ada harapan di antara manusia atau di bumi, kita justru semakin besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cara paling ajaib melibatkan Allah dalam urusan kita. Kayak masalah jodoh misalnya. Ada orang yang dia udah siap menikah, udah punya pekerjaan tetap, punya penghasilan yang baik, kemudian secara penampilan dia juga good looking, orangnya juga baik gitu. Terus dia suka sama seorang cewek. Datanglah dia untuk melamar cewek tersebut. Dan sepertinya cewek itu juga kayaknya perhatian sama dia, sehingga dia nggak tahu GR apa enggak, dia kayak berharap kayaknya nih udah waktunya nih saya serius dan melamar dia. Sebelum dia berangkat ke rumah calon istrinya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah semoga saya bisa menjadi suami yang baik bagi dia, semoga lamaran saya diterima, bla bla bla. Dia berdoa kepada Allah, dia berharap pada Allah karena dia percaya bahwa ada jalan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Lalu ketika yang terjadi justru sebaliknya, dia ditolak walaupun dengan cara baik-baik, atau bahkan mungkin dengan cara yang agak sedikit kasar. Perempuan itu menolak dia, atau calon mertuanya yang menolak, ayah dari perempuan itu yang menolak, atau mungkin ada banyak masalah lain yang terjadi sehingga nggak bisalah dia melamar perempuan itu. Apakah dia masih berharap kepada Allah? Kalau dia sudah tidak lagi berharap pada Allah, berarti selama ini dia sebetulnya lebih bergantung kepada ikhtiarnya, kepada usahanya daripada kepada Allah. Makanya tidak terjadi keajaiban. Bukan begitu cara melibatkan Allah. Justru ketika lamarannya ditolak, saat itulah dia bisa mengandalkan Allah seutuhnya. Karena tidak bisa lagi mengandalkan good looking, gak bisa lagi mengandalkan mapan, gak bisa lagi mengandalkan ikhtiar-ikhtiar manusiawi. Saat itulah dia seutuhnya bisa mengandalkan Allah, dan itulah cara melibatkan Allah untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Sehingga jangan berputus asa dan jangan nyerah. Kalau nggak bisa mengetuk pintu hati manusia, maka ketuklah pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang membolak-balikan hati. Kalaupun nggak perempuan itu, Allah akan gantikan dengan perempuan lain yang lebih baik daripada dia untuk kita. Artinya nggak boleh berhenti berharap kepada Allah. Justru berharap kepada Allah di saat kita sedang sulit, itulah cara paling ajaib mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yakub
meminta kepada anak-anaknya mencari Nabi Yusuf dan mencari adik mereka yaitu Bunyamin. Nabi Yakub bersabda, "Wahai anak-anakku," kata Nabi Yakub, "pergilah dan carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari campur tangan Allah, dari keajaiban di sisi Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah, orang-orang yang tidak beriman." Jadi ciri di antara orang yang beriman itu tidak berputus asa. Dan kalimat putus asa ini tidak akan muncul kalau tidak ada zalal, tidak ada masalah, kalau nggak mentok. Nggak mungkin dong kita berputus asa sementara jalan masih terbuka lebar, segalanya masih normal, semuanya masih sesuai prediksi kita. Itu nggak ada alasan kita berputus asa. Justru alasan berputus asa itu ketika kita punya masalah, mentok, trouble, error, bla bla bla. Justru saat itulah kita rentan dengan putus asa. Nah, orang yang beriman di saat itu justru mereka bertambah yakin kepada Allah. Tidak menjadi orang yang yai'as, menjadi orang yang berputus asa atau yusi'udzon billah, mereka berburuk sangka kepada Allah. Wa tadhunnuna billahi dzunun, kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak pantas. Kenapa? Karena orang beriman tidak pernah berhenti berharap kepada Allah yang baik-baik. Bahkan ketika ada masalah paling berat dalam hidupnya, saat itulah dia semakin berharap kepada Allah dan semakin bergantung kepada Allah. Dan saat itulah keajaiban Allah terjadi. Coba renungkan firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 62. Siapakah yang akan memperkenankan doa orang-orang yang sedang kesulitan jika dia berdoa kepada Allah dan kemudian menghilangkan keburukan dari mereka dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi? Apakah ada ilah yang patut disembah bersama dengan Allah? Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali apa yang kalian mengerti. Siapakah yang akan menjawab doa orang yang ketika muttor? Apa itu muttor? Muttor itu artinya orang yang sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Muttor itu artinya orang yang sedang dalam kesusahan yang sangat besar. Muttor itu artinya orang yang udah mentok, itulah muttor. Maka amma yujibul muttor, siapa yang akan bisa menjawab panggilan orang yang sedang muttor, yang memanggil ya Allah, ya Allah, ya Nasir, ya Azim, ya Aziz, ya Rabbal Alamin, ya Rabbi. Siapa yang akan menjawab panggilan ketika ada yang memanggil dalam keadaan kesulitan ya Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya Allah yang bisa menjawab. Ketika manusia tidak bisa menjawab, orang tua nggak bisa menjawab, teman-teman nggak bisa menjawab, mereka nggak ngangkat telepon, nggak ngebalas WA, nggak ada yang mau membantu kita, nggak ada yang yujib. La ahad yujibuna, tidak ada satupun yang menjawab kita. Faman yujibul muttar, siapa yang menjawab kita ketika dalam keadaan muttar seperti itu? Allah. Maka di dalam ayat ini Allah ngasih kita nasihat, wahai hambaku, la tahzan kalau manusia tidak menjawabmu. La tahzan kalau manusia tidak memenuhi panggilanmu. La tahzan kalau manusia meninggalkanmu, mengabaikanmu. La tahzan kalau mereka berpaling dari kamu. Kenapa? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu.